Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa nakhusuhu min sahibir ratib al-haddad sahibir ratib al-haddad Sayyid Abdullah bin Ali bin Haddad wa usulihi wa furu'ihi wa masyayikh silsilatihi syai'ulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ma dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah, fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u, wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun, kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, la nufarriqu baina ahadin min rusulihi, wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam, ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin, ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin, ya qawiyyu ya matin ikfina syarral zalimin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'zin. Aslahallahu umural muslimin, sarafallahu syarral mu'zin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita melanjutkan ke kajian, mari kita kirimkan surat Al-Fatihah yang pertama untuk Rasulullah dan keluarga Rasulullah, para guru-guru kita, khususnya kepada beliau Al-Ustadz Sani. Kita doakan mudah-mudahan diberi panjang umur, sehat walafiat. Ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberi kesempatan untuk bisa thalabul ilmi, menuntut ilmu, menambah keilmuan kita, menambah pengetahuan kita tentang nikmatnya hidup, nikmatnya taat kepada Allah, nikmatnya ingat kepada Allah. Dan ini alhamdulillah kita rasakan saat ini. Mudah-mudahan thalabul ilmi, pencarian ilmu ini, pencarian pengetahuan ini bisa kita laksanakan dengan istiqomah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya, yang kita harapkan pengakuan beliau. Mudah-mudahan kita diaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua dapat menjalankan syariat beliau, sehingga kita semua dapat meneladani beliau, terutama meneladani akhlakul karimah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengucapkan doa, Allahumma jannibni min munkaratil akhlak. Ya Allah, jauhkanlah dariku akhlak yang tercela. Ya Allah, jauhkanlah dariku akhlak yang tercela. Kita sebagai umat Rasulullah hendaknya bisa meniru doa ini. Ini diucapkan doa bahasa Jawa juga boleh, bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Bisa ditambahi, bisa. Misalkan, ya Allah, jauhkanlah diriku, anak turunku, keluargaku dari akhlak yang tercela. Jadi tidak hanya untuk diri kita, kita ingat anak kita, keluarga kita, apalagi orang-orang dekat kita. Ini doa dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hutan cari kayu atau cari rumput, nanti bawa ke pasar, jual di sana. Kamu nggak pak jadi ahli ilmu, katanya, kata gurunya. Lalu Ibnu Hajar Al-Asqalani ini dalam perjalanannya mau menuju hutan, dia bertemu orang lagi kerja bakti menggali sumur, Pak. Zaman dulu itu menggali sumur, tanahnya tanah batu. Lah batu itu disigar itu bukan kok dengan gergaji tapi dengan tali. Terus Ibnu Hajar Al-Asqalani melihat ini batu saja bisa kalah dengan benang. Benang terbuat dari kapuk kapas. Kemudian berpikir, apalagi hati, selama masih mau belajar terus, insya Allah dengan pertolongan Allah, akhirnya Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani kembali mondok lagi, giat lagi, sehingga menjadi ulama terkemuka yang mensyarahi Sahih Bukhari, yang mana Sahih Bukhari ini adalah kitab hadis paling sahih, ashahul kutub ba'dal Quran. Paling benarnya kitab setelah Al-Quran. Ini Sahih Bukhari. Ini disarai dijelaskan itu keterangannya ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang awal ceritanya itu beliau itu tidak bisa ngaji sama sekali selama 4 tahun. Makanya tidak ada, mudah-mudahan kita tidak menyerah gitu saja. Terus berthalabul ilmi, sedikit demi sedikit pasti ilmunya Allah akan diturunkan kepada hambanya yang senantiasa mujahadah, bersungguh-sungguh di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini bersabda. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-afiyatu ala asyrati aujuhin. Selamat, jika orang itu pengen selamat, itu ada 10 syaratnya. Ada 10 syarat yang harus dipenuhi untuk orang ini pengen selamat. Selamat dunia akhirat. Yang 5 fit dunia,
Syarat yang 5 ini harus dipenuhi di dunia. Kemudian yang 5-nya ini untuk akhirat. Yang 5 di dunia ini apa? Yang pertama yaitu al-ilmu. Orang di dunia, orang hidup harus punya ilmu. Kemudian wal ibadatu dan ibadah. Ilmu dan ibadah tidak bisa dipisahkan. Bahkan beliau Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi dalam karyanya Minhajul Abidin mengatakan dunia ini diciptakan itu tujuannya untuk dua hal. Yang pertama ilmu, yang kedua ibadah. Begitu juga manusia ini diciptakan untuk ilmu dan ibadah. Ilmu apa? Ilmu supaya orang ini mengetahui Tuhannya siapa. Setelah mengetahui Tuhannya siapa, ibadah. Ibadah itu taat. Taat itu adalah mengikuti yang diketahui. Jadi terciptanya dunia ini oleh Allah, diciptanya oleh Allah, ini adalah karena ilmu dan ibadah. Makanya di sini di dalam sabda Rasulullah ditaruh di pertama. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma wa kafa bi hadzal ayat dalilan ala syarfil ilmi la siyaman ala tauhidihi wal ayat ala saniyah qauluhu jalla man qail wa ma khalaqtul jinni wal insi illa liya'budun. Ini dalil yang apa? Ayat yang menunjukkan ibadah. Saya ciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk ibadah. Kemudian ayat yang menjelaskan tentang keilmuan, Allahul ladzi, Allah menciptakan khalaqas samawati wal ard, khalaqas sab'a samawati wa minal ardi, menciptakan langit 7 lapis dan bumi mislahunna, sama-sama 7 lapis, yatanazzalul amru marra al-amru yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu, untuk supaya manusia, makhluk yang ada di bumi ini mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah lah yang maha segala-galanya, yang menguasai segalanya. Keilmuan, kemudian ketaatan. Setelah mempunyai ilmu harus diamalkan. Mustahil ketika orang ibadah tanpa ilmu, pasti akan dillun mudillun, sesat menyesatkan. Begitu juga ketika orang punya ilmu kok tidak ibadah, juga salah. Kata Imam Al-Hasan Basri rahimahullah ta'ala, utlubu hadzal ilma, carilah ilmu, taliban la yadurru bil ibadah, carilah ilmu yang tidak sampai mengganggu ibadahmu kepada Allah. Watlubu hadzal ibadah taliban la yadurru bil ilmi, dan ibadahlah kamu, tapi ya tetap ingat ngaji. Yang ngaji, ya ibadah yang ngaji. Termasuk ibadah ini bekerja. Bekerja itu ibadah. Bekerja. Kenapa kok di ibadah? Karena di belakang kita ada anak istri yang wajib kita nafkahi. Hadirin rahimakumullah, itulah ilmu dan ibadah. Ini dua hal yang sangat berkaitan. Ketika punya ilmu harus diamalkan, yaitu berupa ibadah. Ibadah harus dengan ilmu. Kemudian warizqu minal halal. Kalau pengen selamat di dunia, rezekinya harus halal. Bahkan di keterangan kitab Wasiatul Mustafa, ketika seseorang itu sering memakan harta haram, ini Allah sudah bosan, akhirnya dipasrahkan kepada setan. Ini setan, udah tak pasrahkan kamu, terserah kamu. Akhirnya apa? Akhirnya kalau orang sering memakan harta haram, akhirnya gampang gampang putus asa. Ketika oleng, putus asa, langsung memilih jalan pintas biasanya.
Mudah-mudahan kita senantiasa diberi rezeki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki halal ini menumbuhkan atau menjadikan anak-anak kita cerdas. Anak kita menjadi bisa ngaji, bisa nurut. Ini rezeki halal, berkahnya rezeki halal. Kemudian ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasabru, dan sabar. Ini kalau kita pengen selamat di dunia harus sabar. Soalnya di dunia ini adalah tempat ujian. Ilmu yo ujian, harta ujian, semua ujian. Yang kaya ya ujian, yang miskin ya ujian. Semua butuh kesabaran. Sabar ala syiddati, ketika menghadapi kesulitan. Ini harus belajar, Pak ya, sabar. Saya juga belajar. Al-Imam Sayyid Abdullah bin Alam al-Haddad dalam menjelaskan sabar itu di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, menasihati kepada murid-muridnya, wa alaika bis-sabri, tetaplah engkau bersabar. Karena apa? Karena fa innahu malakul amri. Karena sabar itu adalah sendi-sendi dasar. Jadi sabar itu pokok. Wala budda laka minhu ma damat fi hadhihi dar. Dan sabar itu bisa mencapai kamu untuk meraih kesuksesan di dunia ini, hatal akhir, sampai di akhirat. Wa huwa minal akhlaqil karimah. Orang yang punya sifat sabar ini adalah akhlaknya akhlak karimah. Wal fadail al azimah. Di dalam kesabaran ada keutamaan-keutamaan yang sangat besar sekali. Sebagaimana dawuhnya Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Jika kita pengen dekat dengan Allah, sabar. Jika pengen dapat pertolongannya Allah, sabar. Allah tidak mensukai orang-orang yang bahasa Jawa ini kesusu, tergesa-gesa. Bahkan riwayat mengatakan tergesa-gesa minasyaiton. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah Subhanahu wa taala menghitopi atau berdialog, dawuhi orang-orang yang beriman, setelah lafaz orang yang beriman ini berfaedah, sangat bermanfaat, sangat sekali. Yaitu apa? Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan engkau. Kau minta pertolongan dengan wasilah sabar, wassolati, dan sholat. Karena begini Pak, kenapa kok sabar ini menjadi wasilah, menjadi perantara? Karena sunnatullah, kebiasaan Allah itu sebelum memberikan suatu anugerah, ini orang ini biasanya itu melakukan hal kebaikan dulu. Makanya ketika kita pengen doa kita cepat dikabulkan, lakukan kebaikan, setelah itu doa. Habis sedekah, doa. Nah, itu mustajab. Habis sholat, doa, mustajab. Jadi berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, setelah itu doa. Ini sunatullah, kebiasaan Allah. Karena ketika tidak seperti itu, lama dan menyalahi aturan. Dengan sabar dan sholat. Sholat aibid doa, bisa dengan doa. Jadi sabar, tetap doa. Enggak hanya sabar saja, tapi enggak mau doa, ya salah. Doa saja enggak sabar, ya salah. Ya doa, ya sabar. Nah, endingnya orang-orang yang mau sabar dan sholat dan berdoa, ini adalah orang-orang yang dekat dengan Allah. Ini juga sulit. Tapi sesulit apapun, kalau kita belajar, insya Allah tetap sampai.
Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan diberi kesabaran. Hadirin jamaah rahimakumullah. Lalu Allah Subhanahu wa taala katakan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Waja'alna, dan kami jadikan minhum, dari kalian, dari mereka, a'immatan pemimpin, yahduna, yang menunjukkan, bi amrina, atas perintah-perintah kami, yaitu para nabi, para ulama, lamma sabaru. Kenapa kok mereka itu dipilih? Para nabi dipilih menjadi penunjuk umat. Mereka ulama-ulama dipilih oleh Allah menunjukkan umat manusia karena mereka mempunyai senjata, yaitu kesabaran. Kita ini sebenarnya juga pemimpin, Pak. Gitu. Nah, pemimpin siapa? Terutama pemimpin badan kita sendiri, nafsu kita sendiri. Ini kalau kita tidak sabar, ya wassalam. Harus sabar. Sholat kalau nggak sabar nggak jadi. Mau ke masjid nggak sabar nggak jadi. Sabar. Yahdu Nabi amrina. Innallaha, bahwa Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang sabar. Ini yakin kan, Pak? Kemudian innallaha yuhibbul muhsinin. Ketika kita mau berbuat kebaikan, ingat ayat Allah, Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Ini ketika kita ingat, ketika saat kita berbuat kebaikan, ini menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Risalatul Mu'awanah, beliau Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, salah satu menambah keyakinan kita yaitu sering mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan kalam-kalam ulama, hadis-hadis para nabi. Artinya ngaji, membaca Al-Quran. Tapi kalau bisa, kalau membaca Al-Quran sedikit banyak di itu, Pak, ya, terjemahannya dibaca biar tahu isinya. Meskipun membaca saja udah pahala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dicukupkan kepada orang-orang yang bersabar pahala yang tanpa batas. Kalau dilihat pahalanya ya luar biasa. Di dalam kitabnya Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, sabar itu dibagi menjadi 4. Yang pertama sabar dalam ketaatan, yang kedua sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, yang ketiga sabar ketika mengatasi sesuatu yang tidak diingini, kemudian yang keempat yaitu sabar meninggalkan syahwat, keinginan-keinginan. Yang pertama sabar dalam menjalankan ketaatan. Wa yahsulu batinan bil ikhlas. Lah, sabar dalam menjalankan ketaatan ini bisa kita hasilkan ketika batin kita niatnya ikhlas karena Allah. Wa huduril qalbi, dan hatinya hadir. Artinya ingat dengan Allah, benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Secara zahir yalzamuha wad-dawam 'alaiha wad-dukhulu fiha binishatin wal ityan biha 'alal wajhi al-masyru'. Secara zahir ini harus, tadi saya katakan ada ilmu, Pak. Batinnya harus ikhlas, zahirnya harus diilmui dengan syariat. Contoh sholat. Sholat ini bisa sah secara zahir kalau ada syarat-syarat sholat. Gerakannya harus benar, bacaannya harus benar. Nah, ketika zahir saja ini belum cukup, ketika belum ada niatan ikhlas batinnya. Ketika sudah dua-duanya klop, nah ini baru bisa mendekat ke kesabaran. Wa yub'atsu ala hadis sabri, yang menggugah, yang bisa menggugah seseorang ini mempunyai sifat sabar, yaitu zikruma
Wa'adallahu ala fi'li ta'at minas sawab ajilan wa ajilan. Ajilan wa ajilan. Yaitu membaca atau mendengarkan kajian-kajian yang di situ diterangkan ayat-ayatnya Allah tentang betapa besarnya pahala orang-orang sabar. Pahala di dunia kah? Pahala di akhirat kah? Gitu. Intinya tetap kembalinya ke ngaji. Tetap ngaji. Lalu di sini dikatakan waman lazimas sabro, barang siapa yang langgeng, sabar terus, sabar. Orang sabar itu tidak kok terus diam saja, enggak. Fleksibel. Ala hadzal wajhi, ketika orang sabar dalam ketaatan ini, di sini konteksnya taat, sabar dalam ketaatan. Ketika orang itu mau sabar dalam ketaatan, wasala ila maqam bil qurbi. Orang ini menduduki perangkat atau makom taqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah. Kalau sudah dekat dengan Allah, Masya Allah, Bapak berapa? Hatinya kerentek saja bisa terjadi, Pak. Karena orang itu sudah dekat dengan Allah. Ingin saja, seandainya saya makan ini jam-jam segini, kalau makan begini-begini enak mungkin, gitu Pak. Saya punya banyak guru tuh, hanya dikerentek di hati aja bisa. Ini kalau sudah levelnya level taqarrub kepada Allah. Wa hunaka yajidu fit ta'at minal halawah. Ketaatannya bisa merasakan enaknya, lezatnya ketaatan. Salat udah merasakan enak. Wal lazat, kelezatan, wal ma la yusafu, yang tidak bisa digambarkan, Pak, kelezatan ini. Kalau gambarannya, kalau orang sudah seneng HP-an, kan yang lain lupa, Pak, ya. Sama ketika kita sering kan mendengar wali-wali majdub, wali-wali yang jadzab, yang ceritanya enggak ingat sholat, itu bener. Salah satu guru saya seperti itu. Karena saking senengnya mengingat Allah. Wakilah riwayat mengatakan, riwayat para ulama, orang yang wali majdub ini ditarik, hatinya ditarik, jadi ingatannya ditarik kepada Allah. Jadi ingat Allah terus. Jadi enggak ingat dia sholat, enggak ingat. Beliau abahnya Gus Syahid yang kemarin ngaji di sini, Pak. Beliau Al-Mukarram Kiai Umar Faruq. Beliau itu zikiran itu sampai lupa lupa sholat, Pak. Megang tasbih sampai lupa sholat. Santrinya sendiri itu nggak kenal, istrinya sendiri nggak kenal. Istrinya ketika mendekat, kamu siapa? Tanya begitu. Anaknya sendiri nggak kenal, kamu siapa? Gitu. Itu orang yang sudah tertarik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanbaghi liman hasal lahu hadzal amru alla yaskunu ilaihi dunallah. Orang yang sudah mencapai tingkatan-tingkatan taqarrub kepada Allah, dekat dengan Allah, ini dia tidak merasa tenang kecuali dengan Allah. Itu kalau kesabaran dipupuk terus dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar dalam menghindari maksiat. Ini secara zahir, yaitu kita harus menjauhi maksiat dan menjauhi hal-hal yang mendekatkan ke maksiat. Secara batin, bitar kita haddusun nafsi biha wa mailuha ilaiha. Secara batin, bisikan-bisikan hati kita hindari. Biasanya kan ada, ayo buka, misalnya pas buka HP, ayo buka yang ini, buka ini isinya bening-bening misalkan. Ada, itu bisikan hati ada. Karena setan itu tidak mau, Pak, kita itu berbuat kebaikan. Setan itu terus menggoda seseorang, menggoda manusia untuk supaya menjadi jelek. Ketika enggak kena, digoda supaya merasa baik. Kan repot juga, Pak. Digoda supaya menjadi jelek,
ketika nggak bisa menjadi jelek, digoda menjadi orang yang merasa baik. Akhirnya sombong. Ini bahaya. Merasa baik ini bahaya, jelek juga bahaya. Jadi secara batiniah menghindari maksiat, yaitu dengan kita menjauhi bisikan-bisikan hati yang menyuruh kita untuk berbuat kemaksiatan. Karena li'anna awal dzambi, karena awal mula dosa itu khotrotun, Pak. Bisikan hati. Ada timbul kesenangan. Ini kesenangan ini bisikan hati kalau sudah kita ikuti 1 kali, 2 kali jadi kebiasaan, nggak terasa itu dosa. Misalkan sholat aja, sholat jamaah itu kalau kita tinggalkan sekali, 2 kali, nanti lama-lama nggak enteng itu. Nanti aja. Mulai sholat 5 waktu itu juga, Pak. Ketika kita undur-undur, nanti menyepelekan. Bisa jadi nanti lama-kelamaan nggak sholat. Ini awalnya adalah khotrotun, bisikan hati. Wa amma tadzakkuru dzunub as-salafa fa in kana yasulu bihi khaufun aw nadbun fa huwa hasanun. Ketika kita mengingat-ingat dosa kita yang dulu, ini bisa membuat kita takut kepada Allah. Kita bisa menyesali dosa-dosa kita yang dulu sehingga kita dapat bertambah ketaatan kita. Ini baik. Tapi ada juga yang mengingat dosa yang malah jadi down, Pak. Dosa saya banyak. Nggak mungkin kayaknya saya tobat ini diterima. Ada orang seperti itu. Ada santrinya Kiai Umar Faruk. Itu dari Sumatera. Beliaunya ini adalah ketua geng, ketua preman. Ini sudah keliling, Mbak, ke kiai, ke ustadz, mau tobat. Ketika ngomong mau tobat, ditanya, kamu pekerjaannya apa? Ngomong dengan jujur, sulit kayaknya kamu. Duh, diomongin sulit kayaknya, itu langsung down. Terus putus asa lagi. Terus preman lagi, mencuri lagi. Tidak hanya mencuri, merampok itu. Kelasnya udah perampok. Ternyata dengan hidayah Allah ketemu Kiai Umar Faruk Sarang. Awalnya lewat mimpi, Pak. Lewat mimpi di suatu tempat, persis kenyataannya pas bertemu di tempat itu persis. Kok bisa, Pak? Itulah wali-walinya Allah. Akhirnya tobat. Dan sama Kiai Umar tidak disuruh apa-apa. Pokoknya kamu ikut saya aja. Enggak langsung disuruh sholat, Pak. Enggak. Pokoknya ngikut aja. Nah, kalau punya kesempatan nanti kamu nyusul ke Sarang ya. Digituin sama Kiai Umar. Iya, Mbah, siap. Setelah berapa bulan kemudian menyusul ke Sarang, Rembang. Sampai di sana kalau nggak salah 4 tahun mengikuti Kiai Umar. Alhamdulillah bisa tobat. Tobatnya preman. Hadirin rahimakumullah. Jadi mengingat-ingat dosa itu ada kalanya bermanfaat, ada kalanya malah putus asa. Sebagai kita sebagai orang yang kadang dicurhati sama orang lain, ini repot juga, Pak. Kalau nggak tahu repot juga. Repotnya apa? Karena ada riwayat, ada dawuh gini. Kamu jangan sampai membuat orang putus asa dari rahmatnya Allah. Misalkan kita dicurhati orang pendosa. Kemudian salah mengucapkan, salah ngasih solusi. Sehingga orang ini down mau melakukan ketaatan ini nggak jadi. Ini kita dosa besar. Dosa. Ini memutus rahmatnya Allah. Ini membuat orang ini putus asa dari rahmatnya Allah. Padahal rahmatnya Allah itu luas. Apalagi kok dosa seperti segitu. Jadi yang enteng-enteng. Rahmatnya Allah lebih
luas. Pengampunan Allah lebih luas. Wa illa fatarkuhu ahsan. Ketika kita mengingat dosa kita, kok tidak ada manfaat sama sekali, malah kita sedih terus, maka sebaiknya ditinggalkan saja, kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad. Pokoknya bersyukur aja, enjoy aja, senyum-senyum, ngopi aja. Wa yab'atsu ala hadzal sabri tadzakkuru ma tawa'ada bihi. Kembalinya lagi itu tetap ngaji. Tetap ngaji. Kembalinya lagi tetap ngaji, yaitu mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, penjelasan ayat-ayatnya Allah, penjelasan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ini menambah keimanan seseorang. Waman wazaba 'ala sabri 'ala hadzal wajhi akramahullahu biwujudil anfati minal ma'asi kullaha. Ketika orang bisa melaksanakan kesabaran menjauhi kemaksiatan, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan karomah. Karomah ini kemuliaan, yaitu tidak mau bermaksiat lagi. Hatta yasiru dukhulun nar ahwan, sehingga dia sampai mengucapkan lebih baik saya masuk neraka daripada bermaksiat. Sampai gitu, Pak. Malah pilih masuk nerakanya daripada maksiat. Ini kalau sudah benar-benar. Kemudian sabar alal makari. Sabar dalam sabar atas sesuatu yang tak diingini. Ini ada dua macam. Yang pertama, yahsulu minallahi bila wasitatin. Sabar dalam hal yang tidak kita inginkan, seperti sakit. Kemudian kefakiran ini kan kita tidak pengen kan, tapi orang itu kadang diberi sakit, diberi kekurangan. Ini juga harus sabar. Waziha bil amwal. Kadang kemalingan, kehilangan. Wa mautil a'izzati minal aqarib, kehilangan sanak kerabat meninggal. Wal ashab, teman. Nah, ini bisa diraih secara batin bitarkil jazai. Sabar kesabaran ini bisa diraih secara batinnya, yaitu meninggalkan kegelisahan. Jangan gelisah, jangan bersedih. Bersedih ya bersedih, tapi jangan lama-lama. Wa zahiran, secara zahir bitarkis syukwa, bitarkis syakwa, yaitu dengan meninggalkan pengaduan ilal khalqi. Kata Sayyid Abdullah bin Al-Haddad, ketika kamu sedang dilanda sesuatu hal yang kamu tidak sukai, sabarlah. Jangan gelisah lama-lama, biasa saja. Jangan sampai kamu mengadukan kepada makhluk yang salah. Curhat ya curhat, tapi pada orang yang bisa memberikan manfaat. Jangan curhat kemudian akhirnya minta pertolongan, menjadi tamak, Pak. Menjadi berharap kepada orang. Curhat itu boleh, tapi pada orang yang tepat, orang yang berilmu. Wala yunagiduhu wasula'illah litabib. Dikatakan sabar, masih peringkat kesabaran, yaitu ketika orang dikasih sakit kemudian ke dokter. Ini masih kategori sabar. Wa faidhanil ain indal musibah. Kemudian menangis ketika ada musibah, ini juga masih kategori sabar. Pokoknya asal enggak terlalu gitu. Kebanyakan, Pak, ya, kelamaan ngantuk. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di dunia ini tidak lepas dengan yang namanya ujian-ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samar. Jadi jangan kaget ketika kita di dunia kadang
punya duit, kadang nggak punya duit, kadang sakit, kadang sehat. Kenapa kok dikasih sakit? Supaya bisa merasakan enaknya sehat. Kata guru saya, ketika dulu saya mondok, ikut dagang, Kiai, ini saya dagang kok rugi mulu, rugi. Barangnya busuk. Nah, ruginya sama untungnya banyakan mana? Banyakan untungnya, Kiai. Sering untungnya. Ya udah. Sepele, Pak ya. Sepele. Cuma kalau ini dipikir terus ya tambah susah. Memang dunia itu tempatnya lapar. Akan diberi ujian sedikit takut, sedikit lapar, sedikit kekurangan harta, sedikit ketakutan. Kemudian kurangnya ekonomi, kurangnya buah-buahan dari sana. Ketika itu bisa kita jalani dengan kesabaran, wa ulaika humul muhtadun, terusnya ayat. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Lah, orang yang mau mendapatkan petunjuk ini tidak kok ujug-ujug jelek mendapatkan petunjuk, enggak, Pak. Harus sholat. Tapi ada orang jahat mendapatkan petunjuk. Itu pilihan, Pak, bukan semuanya. Tapi kebanyakan, mayoritas yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang sholat. Karena di dalam sholat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah jalan yang lurus. Ini doa yang paling mantap, doa yang paling jos. Di dalam sholat, doanya pakai surat Al-Fatihah. Bisa jadi yang kita bisa duduk di sini, ini gara-gara doa kita yang kita panjatkan di Al-Fatihah ketika sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ini adalah jalan-jalan seperti orang-orang terdahulu, yaitu para nabi, para wali-wali Allah, para ulama-ulama, ya seperti ini, ngaji, kemudian diamalkan. Cara seperti inilah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man lazima sabra ala hadzal wajhi azaqahullahu halawata taslim. Ketika orang itu bisa bersabar ketika menghadapi ujian-ujian Allah yang mendadak seperti sakit, kefakiran yang tidak diingini, ini hasilnya apa? Dia akan dicicipkan oleh Allah halawat taslim, manisnya menerima, menjadi qanaah, neriman ing pandum, ridho dengan ketentuan Allah. Ketika orang itu sudah mencapai ridho, ini awal mulanya sabar. Orang sabar, ini godaannya tetap berat. Awal mulanya bisikan tadi. Awal mula dosa bisikan. Pokoknya sabar. Saya juga belajar, mari kita saling mengingatkan dalam kesabaran, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sampai di sini saja, Pak ya. Masih banyak, Pak. Kalau dikatakan rambut jam berapa? Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lanjutkan sedikit. Yang selamat di dunia tadi sabar, kemudian yang terakhir syukur ala nikmat, mensyukuri nikmat Allah. Nikmat Allah tidak hanya berupa uang, tidak hanya berupa kesehatan, tapi kita diberi kesempatan oleh Allah bisa tolabul ilmi. Ini ada nikmat yang luar biasa, terutama nikmat yang luar biasa yaitu masih diberi keimanan, masih bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.